Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua, sahabat pembelajar. Jumpa lagi di IAS Channel. Dan bagi Anda yang baru ketemu channel ini, jangan lupa subscribe-nya ya, gratis subscribe-nya. Kalau sebelumnya, ada video sebelumnya saya mereview tentang laptop yang saya gunakan untuk perekaman semacam ini, yaitu laptop jadul yang rilisnya 2015. Nah, kali ini saya ingin bercerita tentang kamera yang juga jadul yang selama ini saya gunakan untuk membuat konten dan konten pembelajaran, terutama video-video pembelajaran. Kameranya ini. Nah, Sony Alpha 5000 yang di pabrikannya kalau saya tidak salah tahun 2012 rilisnya. Jenis kamera ini termasuk jenis kamera mirrorless ya, dengan lensa APS-C, dan ini lensa bawaannya 1650 autofocus ya. Kamera ini juga dibeli dari tahun berapa saya lupa ini. Dibelinya second. Ini kamera second juga. Dan kalau saya tidak salah sekarang ini, saya nggak tahu berapa ini ya sekarang. Nah, kita lihat kondisinya sekarang. Kalau Anda lihat di sini, nah, kelihatan ini robek ya, ada sobek karena jatuh saat digunakan, dipasang di tripod yang cukup tinggi dan jatuh ketabrak. Jatuhnya cukup keras sampai LCD-nya ini lepas, tidak pecah tapi lepas fleksibelnya, tidak putus. Dan ini sudah diganti. Dan enaknya saya bisa ganti sendiri karena mudah sekali pemasangannya. Ini juga murah, 150 kalau saya tidak salah harganya, LCD-nya ini di pasar online. Kamera ini untuk bisa digunakan untuk perekaman tidak cukup menggunakan baterai bawaannya, karena tidak cukup ya. Kalau untuk merekam video, kalau saya tidak salah sekitar 15 menitan saja. Nah, kalau dipakai untuk seperti ini, walaupun dia tidak merekam langsung, paling ya kurang lebih setengah jam sudah habis baterainya. Oleh karena itu saya memerlukan ini, dummy. Jadi dummy-nya ini buatan mana nih, made in China. Harganya saya lupa, tapi murah, kalau nggak salah nggak sampai 100.000 ini. Dengan menggunakan ini, saya pernah merekam lebih dari 2 jam. Ininya tidak overheat. Jadi yang sering dikeluhkan oleh teman-teman membuat konten di kameranya adalah overheat karena kelamaan untuk merekam. Nah, ini tidak ada overheat kalau menggunakan ini. Dan rata-rata saya membuat video pembelajaran itu lebih dari 2 jam memang. Ini dimasukkan ke dalam kameranya sebagai pengganti baterai, dan ujungnya adalah USB yang bisa dicolokkan ke charger ya, colokan charger atau
menggunakan power bank tuh. Jadi itu kelengkapannya. Kualitas hasilnya cukup memadai karena ini sudah mendukung Full HD walaupun belum 4K ya. Sudah Full HD dengan sensornya 21 atau 22 megabyte kalau saya tidak salah ini. Nah, kualitasnya cukup bagus. Sering juga digunakan untuk lakukan dokumentasi di luar ya. Ini memang paling bagus kalau dokumentasi di luar ruangan, di outdoor ya. Baik video maupun foto-fotonya masih sangat bagus. Hanya saja kalau digunakan untuk vlogging, nge-vlog ya, yang biasanya digunakan oleh teman-teman YouTuber itu, ini kurang memadai atau bahkan tidak memadai, tidak layak kayaknya. Karena apa? Karena tidak ada colokan mic eksternal untuk perekaman. Dia hanya mengandalkan mic bawaannya yang ada di atas ini, kiri dan kanan. Jadi kalau objeknya cukup jauh, suaranya tidak terekam dengan jelas. Nah, kalau memerlukan jarak yang jauh itu kan perlu kabel atau mungkin perlu wireless yang juga harus dicolokkan transmitternya ke kamera. Nah, di sini tidak mendukung itu. Nah, jadi ini memang paling pas menurut saya, paling visible digunakan untuk perekaman seperti yang saya lakukan sekarang ini. Merekam video pembelajaran untuk podcast ya. Ini sangat memadai. Ini bagi Bapak Ibu tenaga pengajar yang akan membuat video pembelajaran tidak harus membeli kamera baru ya, walaupun dengan HP juga memadai, tapi biasanya HP masih ada kendala, terutama kalau HP-nya itu ya dipakai untuk seharian ya, untuk harian maksudnya. Jadi bisa menggunakan ini. Kalau saya tidak salah sekarang ini di pasaran sekitar 2 jutaan saja ini. Masih banyak kok yang menjual second-nya. Nah, bagaimana menghubungkannya ke laptop? Nah, kita memerlukan yang namanya ini video capture. Nah, ini dihubungkan ke laptop. Ini USB-nya, kemudian ini ke HDMI yang dihubungkan ke kamera ini. Di sini ada lubang micro HDMI, mikro bukan mini ya, sehingga kecil banget. Nah, waktu itu pembeliannya disertai dengan ini. Nah, ini dihubungkan ke kamera, sedangkan ini ke video capture-nya, HDMI capture-nya. Setelah dihubungkan seperti ini, terhubung seperti ini, ininya ke laptop. Udah bisa kita gunakan untuk melakukan perekaman. Nah, kemudian untuk standingnya saya menggunakan ini. Ada standing Z Flip atau apa namanya saya lupa ini. Ini bisa ditinggikan begini, bisa juga dilipat begini. Dan ini cukup berat sehingga stabil, lebih berat dari kameranya. Jadi kalau ditempatkan di permukaan yang rata, cukup aman, misalnya di atas meja ya. Tapi kalau kurang tinggi, ya memang kita bisa memerlukan
tripod. Nah, di sini ada lubang untuk menghubungkan dengan tripod. Enaknya kalau di tripod, misalnya kita untuk merekam sampai kameranya nunduk ya, nunduk seperti ini bisa karena dihubungkannya ke sini. Nah, seperti itu. Jadi ini alatnya semuanya terjangkau, murah ya. Jadi kalau katakanlah studio saya ini studio kere, ya memang semuanya barang bekas, laptopnya bekas, kameranya bekas ya. Yang baru cuman ini doang, dan ini juga murah ya. Nah, saya masih menggunakan ini terus. Yang sekarang ini karena untuk kepentingan merekam hari ini, video sekarang ini saya menggunakan kamera handphone. Ini sekarang kamera handphone. Ya. Oh ya, saya ingin tunjukkan juga betapa bahwa sebenarnya ini Anda lihat mungkin backgroundnya seperti ini, background belakangnya. Ini saya menggunakan, kita lihat ya, ada filter chroma key. Jadi aslinya ini kain yang saya beli 1,5 meter, oh, salah, harganya 35.000. Kalau kita ingin mau mengganti background, ya ini kain biasa ya. Yang penting hijau seperti ini dan tidak mengkilat. Ini mudah dengan menggunakan filter chroma key. Kita bisa mengganti background, berganti-ganti backgroundnya. Nah, begini. Oke, itu review singkat terkait dengan peralatan kamera yang sebelumnya saya menyampaikan terkait dengan laptopnya, dan ada solusi tertentu untuk mengatasi misalnya ada noise, kemudian ada encoding overload ya, menyebabkan perekaman hang. Di kamera di video sebelumnya sudah saya sampaikan caranya, setting yang pas kita gunakan. Nah, mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman yang ingin membuat video pembelajaran. Jadi tidak harus mahal, nggak usah terlalu ambisius membeli kamera yang mahal-mahal, hanya untuk sekadar perekaman seperti yang saya lakukan sekarang ini. Ya, ya sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Kalau budgetnya berlebih ya silahkan, ya nggak apa-apa ya. Itu saja, semoga bermanfaat. Semangat belajar, semangat konten buat yang akan menyiapkan video pembelajaran. Keep learning, doing, and playing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.